Himbauan kepada semua penerima bantuan sosial yang sudah cair bantuan sosialnya di tahap 1 tahun 2025 ini, baik itu penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau BPNT program sembako, yang cairnya melalui kartu KKS sekalipun atau bahkan yang cairnya melalui PT Pos Indonesia. Himbauan ini sangat penting sekali karena ini akan menentukan apakah di tahap selanjutnya bantuan sosialnya Bapak Ibu masih akan dicairkan atau justru dihentikan di tahap 1 ini. Jadi apakah itu? Yaitu adalah wajib sekali untuk menyimpan struk bukti penarikan bantuan sosialnya bagi yang cairnya melalui kartu KKS. Agar kenapa? Karena saat ini seluruh pendamping sosial di seluruh Indonesia telah ditugaskan melalui aplikasi Sixma namanya. Di dalam aplikasi Sixma tersebut, di sana sudah ada nama-nama penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT program sembako dan minta difoto satu persatu. Dan aturannya apabila Bapak Ibu penerima bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS, maka wajib sekali nantinya akan difoto dengan memegang kartu KKS, struk bukti penarikan bantuan sosialnya, dan juga buku tabungannya serta uang yang diterima. Dipegang seperti ini lalu kemudian difoto. Nah, nanti hasil fotonya akan otomatis diupload atau terupload di dalam aplikasi Sixma milik pendamping sosial masing-masing. Himbauan ini sudah beredar ke seluruh Indonesia dan semua atau setiap penerima bantuan sosial kedepannya akan difoto satu persatu sesuai dengan prosedur yang berlaku sekarang. Nah, tujuannya apa? Kenapa makin hari makin banyak sekali aturan? Salah satu tujuannya yaitu tentunya agar bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing KPM-nya itu lebih tepat guna. Jadi artinya tidak ada lagi yang namanya menyalahgunakan kartu KKS ya khususnya. Ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Ternyata masih cukup banyak di wilayah-wilayah tertentu ada beberapa oknum, salah satunya yaitu ketua kelompok yang menyalahgunakan wewenangnya, yaitu dengan cara mengumpulkan semua kartu KKS KPM yang ada di wilayahnya. Kemudian setiap kali pencairan melalui kartu KKS ini, hanya dia yang datang ke ATM atau ke agen untuk menarik bantuan sosialnya. Setelah itu, penerima bantuan sosial ini hanya langsung diberikan berupa uang, dan uang nominalnya juga sudah berbeda dengan nominal yang seharusnya yang ia terima. Bahkan ada beberapa aduan dari ketua RT juga di wilayah-wilayah tertentu. Katanya ada beberapa warga yang kartu KKS-nya dipegang oleh si ketuanya, ia menyatakan bahwa bansos KPM ini sudah nggak cair lagi, sudah berbulan-bulan nggak cair. Akan tetapi ketika dicek melalui websitenya Cek Bansos, data KPM ini, warga ini masih aktif sebagai penerima bantuan sosial. Nah, kira-kira dananya dikemanakan? Nah, bisa dipastikan bahwa oknum ini sudah menyalahgunakan bantuan sosial tersebut. Dengan adanya aturan baru seperti ini, yaitu setiap penerima wajib sekali difoto setiap kali melakukan pencairan bantuan sosial, dan juga wajib memegang struk bukti penarikan bantuan sosialnya serta kartu KKS-nya dan difoto langsung orang tersebut melalui aplikasi Sixma tersebut, maka ini akan mencegah yang namanya penyalahgunaan kartu KKS atau bantuan sosial. Nah, selain itu, aturan terbaru ini juga bertujuan untuk menghindari masyarakat atau penerima bantuan sosial yang tidak mentransaksikan bantuan sosialnya selama beberapa tahap. Karena nanti akan terbaca otomatis di akun Sixma tersebut berapa orang lagi yang belum difoto, berapa orang lagi yang belum mencairkan bantuan sosialnya. Sehingga kedepannya apabila misalnya ada KPM yang tidak bisa mencairkan bansosnya, biasanya karena pindah tanpa melapor atau biasanya sudah meninggal dunia dan belum sempat dilaporkan meninggal dunia melalui Dukcapil sehingga datanya masih terbaca dan masih tetap cair. Nah, ini juga akan menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi nantinya ketika ada satu orang KPM misalnya atau dua orang KPM yang ada di wilayah dampingan satu orang pendamping yang tidak difoto, tidak diambil fotonya, tidak diupload masuk ke akun Sixma tersebut, maka nanti ini akan mempengaruhi ke depannya apakah bantuan sosialnya masih akan tetap cair atau tidak. Apakah di tahap selanjutnya namanya masih akan masuk pada BNBA pencairan tahap 2 atau tidak. Oleh sebab itu, himbauan kali ini kepada semuanya, seluruh penerima bantuan sosial dimanapun itu berada, ketika menarik bantuan sosialnya yang melalui kartu KKS khususnya, maka bukti penarikan bansosnya wajib sekali disimpan
karena nanti akan didatangi oleh pendamping sosialnya masing-masing untuk dilakukan atau pengambilan foto yang nantinya akan dilaporkan melalui akun Siksma milik pendamping. Lalu bagaimana kalau misalnya KPM tersebut sudah pindah keluar wilayah, keluar daerah, tapi bansosnya masih tetap cair? Nah, solusinya adalah wajib sekali langsung melapor ke pendampingnya, langsung telepon minta nomor HP pendamping sosial di wilayah setempat, telepon terus tanyakan terkait solusinya seperti apa. Nanti akan dijelaskan melalui pendamping sosialnya masing-masing. Kalau memang tidak memungkinkan, barangkali nanti bisa Bapak Ibu cukup mengirim fotonya saja, kemudian nanti pendampingnya yang akan menginput secara manual melalui aplikasi Siksma ini. Oke, jadi itu tadi ya himbauan kepada semua penerima bantuan sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada kolom komentar di video saya yang sebelumnya. Berikut ini untuk pertanyaan yang pertama. Waalaikumsalam. Katanya kemarin ngikut saran dari saya untuk mendatangi Bank PNI dan dibuka karena terblokir dan kartu KKS-nya sudah dicek saldonya masih kosong. Artinya kalau saldo KKS-nya kosong terus biasanya bukan karena terblokir ya Kak, akan tetapi kepesertaannya Kakak sebagai penerima bantuan sosial sudah tidak aktif lagi. Nah, solusinya tanyakan hal tersebut ke pendamping sosialnya masing-masing atau ke petugas IKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat. Pertanyaan berikutnya, katanya temannya juga dapat PKH dari kantor lurah, tapi dicek tidak ada saldonya. Solusinya tanyakan ke kantor kelurahan tersebut ya Kak, karena di kantor kelurahan itu ada yang namanya petugas IKNJ. Dia yang mengetahui terkait data-datanya Kakak, kenapa tidak dapat bansos dan kenapa sudah dikasih KKS tapi tidak ada saldonya. Selanjutnya yang menanyakan terkait apakah ada bantuan untuk perbaikan rumah untuk KPM PKH karena rumahnya saat ini gentengnya sudah pada bocor dan tidak punya biaya untuk memperbaikinya. Oke, jadi untuk bantuan bedah rumah atau perbaikan rumah itu biasanya informasinya masuk melalui desa atau kelurahan setempat. Tapi biasanya di wilayah-wilayah tertentu ya tidak menyeluruh di setiap wilayah ada yang namanya bantuan perbaikan rumah ini. Akan tetapi tidak ada salahnya Kakak langsung menanyakan hal tersebut melalui aparat desa atau kelurahan setempat. Pertanyaan selanjutnya, maaf kenapa sampai sekarang BPNT miliknya katanya belum juga ada saldonya. Nah, terkait hal ini kembali lagi ditunggu sampai dengan akhir bulan Maret ini ya, karena untuk pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT masih terus berjalan sampai dengan akhir bulan Maret. Akan tetapi kalau mau mengetahui hal tersebut kenapa, apakah masih akan cair, berkesempatan cair atau tidak, bisa langsung tanya melalui pendamping sosialnya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam, katanya pernah ngusul mandiri melalui aplikasi Cek Bansos di bulan Desember lalu dan di bulan Maret ini coba untuk mengusul kembali. Kemudian muncul tulisan status usulan telah melakukan pengusulan. Artinya pengusulan kakak yang pertama itu sudah terekam ya, sudah terekod di sana dan sedang proses. Nah, kakak sekarang mengusulkan lagi artinya double usulan. Itulah penyebabnya ada muncul keterangan tersebut. Jadi ditunggu aja terkait info selanjutnya biasanya akan muncul melalui aplikasi Cek Bansos ini, apakah pengajuannya disetujui atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam, apakah nomor KWH-nya bisa dapat subsidi atau PKH? Oke, jadi berdasarkan nomor KWH PLN itu tidak bisa dijadikan acuan bisa mendapatkan bantuan sosial. Pertanyaan berikutnya, Waalaikumsalam, mau tanya DTSEN apa bisa dilihat mau cek namanya? Oke, kalau mau ngecek namanya apakah masih menerima bansos atau tidak, masih tetap sama melalui websitenya cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos ya Kak. Berikutnya mau tanya bantuan YAPI kapan ya? Untuk bantuan YAPI tahap satunya sudah diinformasikan sudah mulai cair secara bertahap melalui PT Pos Indonesia dan juga melalui kartu KKS. Tapi tidak ada salahnya apabila kakak mau mengetahui lebih pastinya karena ini tiap wilayah berbeda-beda maka tanyakan langsung melalui dinas sosial setempat. Selanjutnya gimana kalau yang pakai meteran biasa? Apakah bukan token maksudnya ya, apakah masih dapat diskon di bulan Maret? Nah, untuk pemakaian di bulan Februari kan dibayarnya di bulan Maret ya, artinya masih dapat potongan nanti pada saat melakukan pembayaran di bulan Maret Kak. Pertanyaan selanjutnya mau nanya, katanya belum mengerti apa itu bantuan PBJK dan dicek di aplikasi Cek Bansos terdaftar sebagai penerima PBJK. PBJK ini adalah singkatan dari
Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi, iurannya Bapak Ibu Kakak menerima bantuan sosial iuran PBIJK dari pemerintah atau BPJS Kesehatan yang KIS ya, Kartu Indonesia Sehat dari pemerintah. Iurannya itu sudah dibayarkan oleh pemerintah. Jadi aktif sehingga Kakak bisa menggunakan kapan saja di wilayah Kakak tempat tinggal dan tanpa harus membayar iuran per bulannya. Selanjutnya, menanyakan terkait bantuan BLT BBM bener nggak ya akan dicairkan. Jadi sampai saat ini belum ada informasi lanjutan terkait dicairkannya kapan, bulan berapa ya Kak, ditunggu aja info resminya. Berikutnya, Waalaikumsalam. Kalau daftar online ke aplikasi Cek Bansos, apakah nanti akan mendapatkan kartu KKS? Nah, nanti kalau memang lolos pendaftarannya melalui aplikasi Cek Bansos, itu biasanya ada pencairannya langsung melalui PT Pos. Akan tetapi nanti ketika waktu berjalan dan kartu KKS-nya pencetakannya sudah selesai, maka akan dihubungi untuk diberikan kartu KKS. Tapi tidak semuanya bisa dapat KKS ya. Kalau pencairannya masih melalui PT Pos, maka akan tetap aktif bansosnya walaupun tanpa kartu KKS karena pencairannya melalui PT Pos.